Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang VPN teknologis. Nah, sebelum ke pembahasan, kita akan membahas tentang VPN ini dulu. VPN ini terlebih dahulu. Nah, di sini eh, mungkin namanya VPN teknologis, tapi kali ini adalah namanya GRE Tunnel. Nah, di sini VPN itu adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan memudahkannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Dengan cara tersebut, maka akan uh, kita dapatkan hak dan pengaturan yang sama seperti halnya berapa dalam LAN itu sendiri. Walaupun sebenarnya menggunakan jaringan milik publik, dari cara pandang jaringan, salah satu masalah jaringan internet API publik adalah tidak mempunyai dukungan yang baik terhadap keamanan. Sedangkan dari cara pandang perusahaan, IP adalah kebutuhan dasar untuk melakukan pertukaran data antara kantor cabang atau dengan rekanan perusahaan. VPN muncul untuk mengatasi persoalan tersebut, sebuah jaringan perusahaan yang menggunakan infrastruktur IP untuk berhubungan dengan kantor cabangnya dengan cara pengamatan secara private dengan melakukan pengamanan terhadap transmisi paket data. Nah, fungsi utama teknologi VPN ini ada tiga, yaitu kerahasiaan, keutuhan data, dan integrasi sumber. Nah, untuk kerahasiaan ini dengan kita menggunakannya jaringan publik yang rawan pencurian data, kayak misalnya ada hacker-hacker itu kan zaman sekarang ada kayak hacker Bjorka itu kan tentang Bjorka, tapi kita nggak bakal bahas ini Bjorka buat apa juga bahas kan ya. Dia udah terkenal ini kan, biarin aja Bjorka terkenal, sebentar juga ketangkap, nanti ya terbalaskan sendiri gimana dia telah melakukan pencurian data dan lain-lain lah. Nah, kita lanjut, maka teknologi VPN menggunakan sistem kerja dengan cara mengenkripsi semua data yang lewat melaluinya. Nah, dengan adanya teknologi enkripsi tersebut, yaitu VPN, maka kerahasiaan data dapat lebih terjaga, lebih private, kan kalian banyak membuka apa-apa kan, memang aneh-aneh kalian kan. Walaupun ada pihak yang dapat menyadap data yang melewati internet, bahkan jalan VPN itu sendiri, namun belum tentu dapat membaca data tersebut. Kayak hacker itu kan memang ada udah ikut ethical hacking gitu kan, di bisa baca-baca gitu kan. Nah, terus karena data tersebut telah teracak gitulah, dengan menerapkan sistem enkripsi ini tidak ada satupun orang yang dapat mengakses dan membaca isi jaringan data dengan mudah. Nah, sedangkan untuk ketuan data ini ketika melewati jaringan internet, sebenarnya data telah berjalan sangat jauh melintasi berbagai negara. Pada saat perjalanan tersebut, berbagai gangguan dapat terjadi terhadap isinya, baik hilang, rusak, ataupun dimanipulasi oleh orang yang tidak seharusnya, itu hacker. Pada VPN terdapat teknologi yang dapat menjaga keutuhan data, mulai dari data kita yang dikirim hingga data sampai ke tempat tujuan. Misalnya kayak VPN kita di Singapura deh, kita di apa di Lampung. Nah, yaitu nanti ada nama itu tuh VPN itu bakal menjaga. Nah, sedangkan untuk integrasi sumber, teknologi VPN memiliki kemampuan untuk melakukan integrasi terhadap sumber-sumber pengiriman data yang akan diterimanya. VPN akan melakukan pemeriksaan terhadap semua data yang masuk dan mengambil informasi dari sumber datanya. Nah, selanjutnya alamat sumber data tersebut akan kita setujui. Apabila proses integrasi berhasil, dengan demikian VPN menjamin semua data yang kita kirim dan terima berasal dari sumber yang seharusnya. Tidak ada data yang terpalsukan atau dikirim oleh pihak-pihak lain. Gitu. Nah, sedangkan untuk manfaat VPN ini, sebenarnya VPN ini ya banyak lah manfaatnya. Kayak misalnya remote access, maksudnya menggunakan VPN kita bisa mengakses komputer ataupun jaringan kantor dari mana saja selama terhubung ke jaringan internet yang atau publik. Seperti yang saya bilang, kayak misalnya kantornya di Singapura tuh, kita nge-remote ke Jakarta, itu bisa pakai VPN. Terus keamanan, dengan menggunakan koneksi VPN kita bisa browsing searching dengan aman saat mengakses dunia maya atau jaringan internet publik, misalnya seperti hotspot atau internet nah di kafe-kafe gitulah. Nah, terus dapat menghemat biaya setup jaringan.
VPN juga dapat dipakai sebagai cara alternatif untuk menghubungkan jaringan lokal yang cukup luas dengan biaya yang lebih rendah. Nah, transmisi data yang digunakan pada VPN memakai media jaringan internet atau jaringan publik yang sebelumnya telah ada tanpa perlu membangun jaringan sendiri. Nah, untuk cara kerjanya dan penggunaan VPN itu, VPN mendukung banyak protokol jaringan seperti PTP, L2TP, IPsec, dan SOCKS, gitulah apa namanya. Nah, protokol ini membantu cara kerja VPN untuk memproses autentikasi. Nah, kalau misalnya SOCKS ini, SOCKS ini saya kurang tahu ya. Kalau misalnya IPsec, L2TP, PTP itu ada di Mikrotik juga, jadi saya tahu. Nah, sedangkan untuk VPN client dapat membuat sambungan dan mengidentifikasi orang-orang yang diberi wewenang pada jaringan. Jaringan VPN juga sudah enkripsi akan meningkatkan fitur keamanan. Hal ini juga berarti bahwa VPN biasanya terlihat pada jaringan yang lebih besar. Nah, dan juga teknologi saat ini semakin banyak berdasarkan perkembangan VPN karena mobilitas cloud tersedia dan saat ini virtual private network juga membangun jalan untuk koneksi WiFi dan jaringan dengan kabel pribadi gitu. Dan juga kelebihan dan kekurangannya di sini saya juga akan menjelaskan tentunya lah. Nah, kelebihan VPN ini ya VPN adalah solusi biaya efektif untuk organisasi bisnis besar dan fasilitas jaringan khusus. Jadi untuk organisasi besar itu sangat bagus gitulah VPN itu. Dan juga meningkatkan mobilitas organisasi dengan langsung membuka jaringan rumah atau para pekerja yang mobile di organisasi. Fitur keamanan dapat kita sesuaikan juga. Sedangkan untuk kekurangan VPN ini, dengan tersedianya akses ke karyawan secara global, faktor keamanan adalah risiko tersendiri. Hal ini juga menempatkan informasi sensitif perusahaan dapat kita akses secara global. VPN membutuhkan perhatian ekstra untuk penetapan sistem keamanan yang jelas. Terlepas dari kekurangannya, ada banyak solusi yang VPN tawarkan adalah berkoneksi jauh, file sharing, bersih video, dan lain-lain berhubungkan dengan jaringan. Banyak fitur yang sudah kita tahu di layanan internet dapat ditawarkan di private virtual network dengan efektivitas biaya. Nah, kelebihan tersendiri dari VPN karena dapat siap pada jaringan pribadi dan publik. Intinya VPN adalah jaringan private fleksibel. Jadi sudah memahami pengertian VPN. Jauh. Kita udah mengenali VPN dan juga kali ini saya akan menerangkan tentang VPN teknologi. VPN yaitu Virtual Private Network merupakan sebuah jaringan yang untuk melakukan transaksi data yang telah dienkripsi antara dua atau lebih uh, pengguna jaringan resmi. Nah, bagaimana kalau misalnya di Cisco pakai tracer, apakah bisa kita mengkonfigurasikan VPN teknologi tapi ya? Jawabannya saya kurang tahu sih kalau misalnya itu, tapi kalau misalnya pencarian saya di YouTube ya, bukannya saya nyari atau apa, kalau misalnya VPN ini di Cisco pakai tracer itu apa ya, kurang fleksibel gitu, dia lebih lebih nggak enak gitu kayaknya, tapi nggak bisa kalau nggak salah, itu nggak ada tutorialnya soalnya. Itu kan setahu saya juga nggak bisa sih. Nah, sedangkan untuk jenis-jenis VPN itu ada berapa ya? 4 kalau nggak salah. Yaitu personal VPN, remote access VPN, VPN set to set VPN, STS, STS kelas. Nah, jenis VPN ini personal VPN juga disebut dengan VPN konsumen atau komersial. Personal VPN menghubungkan pengguna ke internet publik dengan koneksi transaksi melalui server VPN. Tujuan utama personal VPN adalah untuk melindungi privasi online dan melewati geoblocking pembatas wilayah. Yang misalkan di Chrome itu kan ada blocking gitu, jadi kita melewati pembatas gitu. Karena digunakan untuk tujuan komersial, setting personal VPN tentunya mudah digabung berbagai perangkat seperti PC, laptop, konsol game, dan perangkat mobile. Beberapa contoh layanan personal VPN adalah NordVPN, ExpressVPN, dan Surfshark. Nah, jadi kalian bisa pakai itu, tapi jangan pakai yang untuk aneh-aneh ya kan. Untuk remote access VPN ini, remote VPN adalah jenis VPN yang memberikan penggunaan terhubung ke jaringan pribadi atau lokal. Di sini umumnya bukan oleh karyawan agar bisa terhubung dengan zaman ke jaringan kantor serta mengakses data dan file perusahaan. Untuk mobile VPN mirip dengan remote access VPN. Mobile VPN adalah jenis yang umumnya digunakan karyawan untuk terhubung dari jarak jauh ke jaringan bisnis perusahaan.
Perbedaan utamanya adalah mobile VPN akan tetap terhubung meskipun pengguna mengubah koneksi internetnya atau tidak terhubung ke internet. Jadi mobile VPN direkomendasikan bagi pengguna yang mobilitas tinggi atau yang koneksinya tidak stabil gitu. Untuk set to set VPN, jenis VPN ini menghubungkan dua jaringan di lokasi yang berbeda. Contohnya kalau satu perusahaan punya dua kantor di Eropa dan Asia, set to set VPN bisa menghubungkan kedua jaringan pribadi tersebut. Jadi satu kayak misalnya di kalau di Backrotic itu bridge ya, kayak bridge. Bisa jadi satu interface. Oh ini satu jaringan. Dari kedua jaringan jadi satu jaringan. Banyak perusahaan global yang menggunakan kombinasi satu set VPN dan mengakses VPN ini. Oke, langsung saja kita eh, ke konfigurasinya. Kita Cisco IOL. Bisa saya nggak pernah praktekin sih Cisco gimana. Coba kita cobain dulu guys. Hmm, kita bakal praktekin eh, untuk ini. Tiga router. Untuk ininya kita pakai yang lebih kece aja, Juniper MX gitu kan, keren. Nah, untuk R1 itu sebagai ISP, R2-nya, R3-nya. Nah, di sini kita akan pasang panel. Langsung saja. Nah, di sini kita klik Start All Nodes. Setelah itu kita buka, open semuanya supaya lebih cepat. Aduh, kena HTML dimainin lagi kan. Ya, saya sebenarnya paling males kayak gini nih. Bikin lama kita konfigurasi. Di sekolah saya juga sering kayak gitu sih. Cuma ya bagaimana lagi pasrah kan gitu ya pakai VM. VM-nya juga cukup berat, jadi bikin nge-lag kadang-kadang kalau misalnya kita buka sesuatu bikin nge-lag gitu. Udah. Ini sudah keluar notifikasinya, kita klik no. Ini sudah, langsung aja di R1 kita klik IN, terus untuk klik final hostname-nya R1. Setelah itu tuh interface E00. Hmm, ya, itu dan address juga satu.
IP address-nya di sini 13.13.1. Shot. Pas aku tunggu IP address 1.255.255.255.255. Exit. Eh, kita nggak bakal pakai satu-satu dah. Kita pakai 88 saja, guys. Langsung ke router 2. Habis itu interface 00, IP address uh, no shot, interface 00, IP add 2222. Kita pakai 222. Iya, pakai 22 aja. Terus R3-nya IN, habis itu konfig terminal, resource name-nya R3. Interface 00, IP address-nya 13.3. Habis itu exit. Habis itu kita exit. Habis itu R3 00. Habis itu 00. Habis itu kita pasang 12 string 1 IP root. Habis itu 13 string 1. Kita salah di sini masang ini ya. Seharusnya ya di 13.1 sih, bukan 12.1. Nah, di sini sudah bisa, kita langsung looping aja ke 88-nya. Nah, di sini sudah. Mungkin ya sampai sini aja kan ya. Mungkin saya akan praktekkan di sini satu saja. Interface tunnel. Interface tunnel 23 ini. Habis itu tunnel source-nya 00. Tunnel destination-nya eh, 12.2 untuk IP address-nya. IP address-nya uh, 1.6 16 10.2 255 255 255 0. Setelah itu exit. Nah, ini konfigurasinya mungkin sampai sini aja. Ya, terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.